Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya yang sedang menonton. Perkenalkan, nama saya Abel Tusefama Putra dengan NPM 1806195236. Jadi sekarang saya bersama rekan saya Aditya Rizky Dwi Putra. Kami berdua akan menjelaskan tentang penyelesaian dari contoh soal 7.18. Apa sih example 7.18 itu? Yaitu salah satu contoh soal dari penerapan materi yang kita pelajari minggu lalu, yaitu Z-transform. Oke, ini terdapat soal yaitu merupakan sistem LTI yang dideskripsikan dengan persamaan diferensial, yaitu bentuknya seperti ini. Yn min Yn min 1 tambah 1 per 4 Yn min 2 sama dengan Xn plus 1 per 4 Xn min 1 min 1 per 8 Xn min 2. Lalu di sini kita tuh disuruh mencari fungsi transfer dari inverse system dan di mana inverse system itu berada pada stable and casual LTI di dalam sistem inverse tersebut. Oke, sebelum kita mengerjakan soal-soal ini, mari kita membahas mengenai apa sih itu stable and casual dan apa sih itu inverse system yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Abiltus. Jadi yang saya akan jelaskan di sini adalah things we need to know first. Jadi kita perlu mengerti basic apa aja untuk mengerjakan soal 7.18 ini. Oke, jadi di 7.18 ini soalnya seperti ini. Jadi kita punya fungsi Yn dikurang Yn min 1. Kita pakai pen. Jadi kita punya Yn dikurang Yn min 1 ditambah 1/4 Yn min 2 sama dengan Xn tambah 1/4 Xn min 1 dikurang 1/8 Xn min 2. Dia bilang carilah fungsi transfer dari fungsi ini, tapi yang dicari itu adalah fungsi transfer inverse sistemnya. Wah. Lalu kita nyatakan apakah inverse system dari fungsi transfer itu stable dan kausal atau tidak. Seperti itu ya. Jadi untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kita butuhkan adalah shifting dulu. Teorema shifting dari Z-transform. Mengapa kita perlu shifting? Karena di sini kalau kita lihat ada N-1, ada N-2, di sini juga di Xn ada N-1, ada N-2. Artinya dia di shifting ya, di shifting sejauh sesuatu. Kan kalau kita masih ingat, shifting itu kalau dalam domain waktu, artinya waktunya kayak dimajuin 1 detik, atau dimajuin 2 detik, atau dimundurin gitu kan. Nah, tapi karena kita di sini menggunakan si transform, yaitu kita harus menggunakan fungsi yang discrete, maka kita nggak main di domain waktu, artinya kita mainnya di domain n. Jadi ini kita pakai shifting semua ya, ini pakai shifting. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah transfer function. Apa sih transfer function itu dan bagaimanakah rumus dari transfer function? Fungsi alih ya. Lalu yang ketiga itu adalah inverse system, bagaimana kita mendapatkan nilai inverse dari suatu fungsi. Lalu yang terakhir adalah bagaimanakah kita bisa menyatakan bahwa fungsi tersebut stabil dan kausal. Karena kalau suatu fungsi dikatakan stabil dan kausal, dia harus memenuhi persyaratan tertentu. Oke, jadi pertama-tama kita bakal bahas shifting dulu. Jadi shifting nih, bisa dilihat. Kalau kita punya soal transformasi Z dari fungsi X dengan domain N dikurang N0, karena ada kurang N0 ini nih, maka dia disebut shifting nih. Ada shifting sejauh N0. Maka bisa kita nyatakan bahwa transformasi Z-nya adalah Z pangkat min N0 dikali sama transformasi Z dari fungsi X-nya. Jadi kan kita ingat ya kalau misalkan kita punya kita ada soal transformasi Z dari fungsi N misalkan. Itu kan hasilnya adalah XZ gitu ya. XZ. Nah, jadi kalau di shifting kita nggak usah repot-repot nih bingung dalam ini nih kalau N dikurang N0 bagaimana? Tinggal kita transformasikan Z biasa, kalau dia Xn itu gimana? Nah, lalu kita kalikan dengan Z pangkat min N0. Kalau N0-nya 3, artinya di sini Z pangkat minus 3. Kalau di sini 2, artinya Z pangkat minus 2. Seperti itu. Ini ROC-nya, region of convergence-nya itu adalah Rx.
Lalu yang kedua itu adalah transfer function atau fungsi alih. Ini sebenarnya sudah kita pelajari dari awal-awal masuk pelajaran sinyal dan sistem. Jadi kalau kita di sini punya input dan kita punya output di sini, di tengah-tengahnya ini pasti ada sistem gitu kan. Di sini ada sistem. Sistem. Nah, atau di dalam sini ada yang namanya fungsi transfer atau fungsi alih. Kalau kita punya suatu YN, Y di domain N, itu nilai YN itu output ya, YN itu output, XN itu input, artinya di sini ada yang namanya sistem. Saya tulis S aja ya. Nah, kita punya YN itu nilainya adalah sama dengan HN dikonvolusi dengan XN-nya, dengan XN-nya gitu ya. Kalau kita pakai domain N atau domain waktu, domain T. Nah, untuk mempermudah permasalahan ini, kita ubah dulu YN-nya dalam bentuk YZ, HN-nya dalam bentuk HZ, lalu XN-nya kita ubah dalam bentuk XZ, kita transformasi Z kan. Maka kalau dalam transformasi Z, nilai konvolusi itu sebanding dengan perkalian biasa dari transformasi Z masing-masing fungsinya. Seperti ini. Alhasil kita punya nilai HZ itu adalah YZ dibagi XZ. Nanti ini akan terpakai. Lalu yang ketiga itu adalah inverse system. Inverse system itu mudahnya adalah kalau kita punya suatu fungsi HZ, jika dia dikalikan dengan inverse-nya, maka itu hasilnya sama dengan 1. Hasilnya sama dengan 1. Maka kita punya rumus kalau inverse dari suatu fungsi Z itu sama dengan 1 dibagi dengan transformasi Z dari fungsi tersebut. Lalu yang terakhir, bagaimanakah suatu sistem bisa kita katakan stable dan kausal? Jadi suatu sistem kita bisa katakan stabil dan kausal itu harus memenuhi persyaratan ini. LT system are both stable and causal must have all their poles, perlu dicatat ya, all. Jadi semua pole-nya itu harus berada dalam unit circle. Unit circle tuh ini, unit circle tuh ini. Jadi kalau ini 0, ini Z sama dengan 1, artinya di sini 1 ya. Di sini minus 1, 1, ini minus 1. Kalau misalkan kita dapat nilai pole-nya masih dalam lingkaran ini, maka kita bisa sebut sistemnya itu stabil dan kausal. Masih ingat ya, poles itu artinya adalah kita masukkan nilai Z berapa ya, kebanyakan berapa ya, 1 aja. Nah, kita masukin nilai Z berapa agar penyebut fungsi Z sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita punya suatu fungsi, misalkan XZ, ini XZ, itu sama dengan Z min A dibagi sama Z min B. Maka kita punya nilai pol itu lambangnya X ya. Kalau kita masih ingat, pol itu X, kalau 0 tuh 0 gitu ya. Maka nilai dari pol itu sama dengan B. Kayak gitu ya. Kalau nilai polnya masih antara minus 1 sampai 1, artinya sistemnya itu dikatakan stabil. Jadi sekian, itu aja tools yang kita perlukan untuk mengerjakan soal 7.18. Selanjutnya untuk pengerjaan soal 7.18 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aditya Rizky Putra. Silakan Adit. Oke, terima kasih Bertus. Jadi, kita dapat mengerjakan soal ini dengan dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, yang pertama dalam membahas soal ini, itu kita mencari transfer function-nya dari fungsi tersebut. Setelah kita ketahui transfer function atau fungsi alih mempunyai bentuk persamaan yang seperti ini. Maaf, sebentar. Ya, seperti ini. Ya, ini bentuk fungsi dari transfer function, yaitu transfer alih antara fungsi input dengan fungsi output. Sehingga bentuk dari transfer function itu adalah suatu fungsi output dibagi dengan fungsi input. Input, ini outputnya. Oke. Kita next. Selanjutnya dari soal tadi, karena pembahasannya dalam Z transform, maka kita ubah persamaan tersebut atau ini ke dalam Z transform, di mana terdapat fungsi time shifting di sini ya, yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Jadi bentuk time shifting ini sebenarnya seperti ini, lalu ditransformasikan Z, akan menghasilkan ZK X Z yang sudah ditransformasikan Z, di mana dalam transformasi Z ini Z sama dengan fungsi yang ingin ditransformasikan Z,
sama dengan Z pangkat K atau time shift-nya sebesar berapa. Lalu N dari 0 sampai T hingga fungsi yang ingin ditransformasikan Z dikali dengan Z pangkat min N sama dengan ZK XZ. Oke. Kita jabarkan melalui output functionnya. Jadi ini output function yang merupakan dengan variabel Y-nya. Jadi kita transformasikan Z, yaitu Z YN sama dengan Z pangkat 0, N 0 sampai T hingga YN Z pangkat min N sama dengan YZ. Lalu yang kedua, Z min YN min 1, karena di sini min YN, jadi min YN min 1 sama dengan Z pangkat min 1 sigma N 0 sampai T hingga YN min 1 dikali dengan Z pangkat min N, menghasilkan min Z pangkat min 1 YZ. Selanjutnya, Z seperempat YN min 2 atau di shifting sebanyak 2 periode itu sama dengan seperempat Z pangkat min 2 N 0 sampai dengan T hingga Y N min 2 Z min N akan menghasilkan seperempat Z min 2 YZ. Itu output function yang telah ditentukan. Ini, dan ini. Lalu input functionnya variabelkan dengan X. Oke, lalu kita hitung saja dengan Z X N sama dengan Z pangkat 0 terus sigma N 0 sampai T hingga dikalikan Xn dengan Z min N akan menghasilkan suatu input function XZ. Lalu selanjutnya seperempat X min N min 1 sama dengan seperempat Z pangkat min 1 sigma T hingga N0 Xn min 1 dikali dengan Z min N akan menghasilkan seperempat Z min 1 XZ. Oke. Dan yang selanjutnya input function yang terakhir min seperlapan YN min 2. Oke. Sama dengan min seperlapan Z min 2 sigma N 0 sampai T hingga dikalikan Z min N akan menghasilkan min seperlapan Z min 2 XZ. Selanjutnya kita telah ketahui bahwasannya transformasi Z itu merupakan fungsi alih dari input menuju output, maka kita dapatkan AZ sama dengan YZ min XZ. Kita gabungkan equation yang tadi dan kita pisahkan bahwa YZ per XZ itu menghasilkan equation seperti ini, yaitu 1 tambah seperempat Z min 1 dikurang seperlapan Z min 2 per 1 min Z pangkat min 1 tambah seperempat Z pangkat min 2. Lalu kita sederhanakan bentuknya akan menjadi dalam kurung 1 min 4 Z min 1 dikalikan dengan 1 plus 1/2 Z min 1 per 1 min 2Z min 1 tutup kurung kuadrat. Selanjutnya, karena kita ingin dalam bentuk inverse function, maka kita inverse bahwa di sini terdapat pernyataan bahwasannya H inverse Z dikali dengan HZ akan menghasilkan 1. Maka fungsi H inverse Z akan sama dengan 1 per HZ. Dari persamaan tadi, maka kita dapatkan fungsi inverse functionnya, yaitu 1 min 2 Z min 1 kuadrat per buka kurung 1 plus perempat Z min 1 tutup kurung dikalikan dengan buka kurung 1 plus 1/2 Z min 1 tutup kurung. Lalu, terdapat syarat bahwasannya pada kondisi casual and stable inverse, fungsi inverse itu harus berada di unit circle. Apanya yang harus ada pada unit circle-nya? Yaitu poles dan zeros-nya. Jadi
ini merupakan unit circle, di mana pada horizontal, sumbu horizontal ini merupakan nilai real dari function, dan sumbu vertikal ini merupakan nilai imajiner dari function. Oke, dan ini mempunyai panjang diameter dari unit circle ini sebesar 1. Oke, kita lanjut. Maka untuk mendapatkan pos dari sistem inverse itu, kita dapatkan bahwasanya Z pada saat 1/4 dan Z sama dengan 1/2 min. Kenapa kita bisa dapatkan min 1/2? Karena dari fungsi inverse-nya ini pada penyebutnya kita nolkan, maka kita dapatkan pos, itu ya. Terus pada pos yang kedua di Z 1/4 ini akan menghasilkan 0 jika kita dapat Z pada saat 1/4. Letak dari Z 1/4 sama Z min 1/2 ini berada pada unit circle, yang berarti sistem inverse ini akan stabil dan kausal gitu. Nah, di sini kita bisa katakan bahwasanya sistem ini berada pada minimum phase atau fase minimum ketika kedua Z pos itu yang mempunyai nilai 0 sebesar 1/2 itu berada di dalam unit circle gitu ya. Lalu pada pernyataan keempat bahwasanya H inverse Z itu berada pada stable and casual jika pulse-nya ini berada di unit circle. Ketika pulse dari fungsi inverse transformasi Z fungsi alinya ini mempunyai nilai yang sama dari fungsi transformasi Z, yaitu zeros dari fungsi transformasi Z, maka kita dapat interpretasikan bahwasanya stable and casual dalam inverse system dari suatu sistem HZ LTI itu ada gitu ya, jika dan hanya jika si zeros-nya ini dari HZ itu berada di unit circle. Jadi untuk mencari suatu kondisi di mana H inverse-nya ini berada dalam stable and casual gitu ya, dimana kan kita kalau mau nyari stable and casual berarti kita nyari pulse dari H inverse-nya ini. Sebenarnya kita tidak perlu inverse-kan, juga bisa mencari H inverse stable and casual, tapi kita juga bisa cari di mana kita dengan menggunakan fungsi HZ-nya saja atau fungsi yang diulang inverse kan, asal zero-nya itu, semua nilai zero-nya itu berada di dalam unit circle gitu. Maka kita dapatkan fungsi tersebut berada pada stable and casual gitu. Nah, ini terdapat penjabaran bahwasanya H inverse Z itu sama dengan Z min L sigma N min kurang L, atau sigma K dari 1 sampai N min L K kurung 1 min DK Z min 1 tutup kurung per BZ pangkat min P sigma K 1 sampai dengan M min P buka kurung 1 min CK Z pangkat min 1. Itu fungsi dari H inverse untuk menyatakan bahwasanya dia berada pada stable and casual. Gitu. Lalu pada pernyataan kelima di sini bahwasanya sistem dengan semua poles dan zeros yang berada di unit circle ini akan digambarkan pada 7.18 gitu ya. 7.18 kan kita lihat di sini semua poles dan zerosnya ini berada di unit circle. Berarti sistem tersebut dapat dinyatakan bahwasanya dia berada pada fase yang minimum. Nah, di sini dapat pernyataan juga bahwasanya
respon fase dari suatu fase yang minimum atau suatu sistem yang mempunyai fase yang minimum itu sangat unik gitu ya. Bisa ditentukan dengan magnitude respons ya, atau respons dari magnitudenya. Begitu pula sebaliknya. Jadi antara fase yang minimum itu mempunyai timbal balik dengan magnitude responsnya gitu. Jika magnitude responsnya ini bernilai minimum, maka kita bisa tentukan dari nilai fasanya, fase sistem itu sendiri. Oke, itu saja penjelasan dari 7.18. Semoga materi yang dijelaskan dapat dimengerti teman-teman. Saya dan Abeltus Rafa Muputa pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.